sholat. Sholat masing-masing kewajiban masing-masing diri kita nih. Jadi tidak boleh kalau kawannya sholat di masjid ini, kita dari kamar bilang, titip ya, aku titip sholat, titip salam sama Tuhan. Ada tuh, ngawur tuh. Oh, jadi sholat itu fardu ain, kewajiban masing-masing kita. Nah, sama dengan ilmu yang tiga ini. Ilmu yang tiga ini itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan. Fardu ain itu kewajiban kita masing-masing untuk menuntut ilmu ini. Kemarin satu ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah sifat 20 kemarin ya. Yang pertama kemarin wujud asal katanya kemarin apa ya? Ada. Wujud artinya ada. Jadi Allah itu ada. Allah itu satu. Ayatnya apa? Yang pendek-pendek. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Tidak boleh didua-duakan. Kemudian orang selalu bertanya kemarin, Allah itu ada di mana? Sebenarnya pertanyaan itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang bertanya Allah itu di mana, kemudian dia bertanya dengan tolong jelaskan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis. Di Al-Quran itu banyak menjelaskan. Contoh, ketika orang bertanya Aina Allah, di mana Allah, ada di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Taha ayat 5. Tetapi orang menerjemahkan itu keliru banyak. Terutama yang sebelah. Itu kan ayatnya berbunyi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Terjemahannya yang betul gimana tuh? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Terjemahannya yang betul, orang yang di sebelah sana menerjemahkan Allah bersemayam di atas arasy atau Allah beristiwa di atas arasy. Itu terjemahan yang keliru. Itu di mana keliru itu? Terjemahannya yang keliru. Itu terjemahan itu keliru sebenarnya. Jadi orang yang di sebelah biasa menerjemahkan dia begitu, tapi terjemahan seperti itu keliru. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa diterjemahkan Allah bersemayam di atas aras. Keliru terjemahannya di mana? Ar-Rahmannya. Kalau kalimatnya itu Allah 'alal 'arsy istawa, itu benar. Allah bersemayam di atas aras. Tapi kalimatnya di dalam Al-Quran bukan Allah 'alal 'arsy istawa, tapi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman artinya apa? Yang kita kan ada tuh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih. Nah, pengasih ini zat apa sifat? Sifat, benar, sifat, bukan zat. Kalau kalimatnya tadi Allah 'alal 'arsy istawa, Allah itu zat, berarti benar Allahnya yang bersemayam di atas aras. Tapi kalau Ar-Rahman itu sifat, bukan Allahnya, tapi sifat Allah. Di situ kadang kita menerjemahkannya yang agak keliru ini. Jadi sifat Allah, bukan Allahnya yang bersemayam. Kalau Allahnya yang bersemayam, maka kata-katanya di dalam Al-Quran tadi Allah 'alal 'arsy istawa. Benar. Kalau ini ayatnya bukan, ayatnya Ar-Rahman
alal arsy istawa. Jadi bukan Allahnya, bukan zatnya, tapi sifatnya. Nah ini Pak nih. Jadi sifat Allah itu maha tinggi. Jadi jangan diterjemahkan Allah bersemayam di atas langit, ayat Allah bersemayam di atas aras. Ayatnya bukan kayak gitu. Ya, sifat. Nih contoh nih. Ini badan saya ini zat ini, tangan apa segala macam. Nah, zat. Sama dengan tadi Allah itu zat. Kemudian sifat saya apa? Pemarah, orang temperamental, apa lagi? Penyabar, penyayang, pendendam. Nah pertanyaannya, saya dengan sifat saya sama nggak? Enggak, ini saya. Tadi yang pemarah sifat saya. Nah, sama dengan ayat tadi, Allah dengan sifat Allah sama nggak? Enggak. Allah itu zatnya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Allah. Jadi ayatnya Ar-Rahman. Jadi yang di atas itu sifat Allah, bukan Allahnya. Tapi banyak orang menerjemahkan Toha ayat 5 itu menjadi Allah bersemayam di atas aras. Berarti terjemahannya keliru. Jadi zat dengan sifat jangan disamakan. Beda. Beda lah. Ini saya nih zatnya. Kemudian sifatnya apa? Pemarah tadi, ramah, sopan, itu sifat, bukan zat. Berarti Allah bukan di atas aras. Lalu Allah di mana? Ada lagi dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa sempurna kata. Itu di mana tuh? Allah berkata-kata dengan Nabi Musa itu di mana tuh? Di Bukit Tursina. Bukit Tursina tuh di Arab apa di Batam? Di Arab. Itu di Arab, di Bukit Tursina. Nah, tadi yang ayat tadi berarti sudah bertentangan dia ayat yang satu sama yang ini, baru dua nih. Jadi yang satu ini wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Musa sempurna kata. Di mana? Di Bukit Tursina. Berarti Allah itu ada di Arab. Karena dia berkata-kata dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Betul nggak? Betul lah. Tapi ada lagi ayat lain menjelaskan wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya tentang aku, maka jawablah fa inni qarib. Allah itu dekat. Kalau di Arab sama di Batam dekat mana? Arab kan jauh kan? Dekat. Allah dekat pula. Katanya tadi di Arab di Bukit Tursina. Ya kan? Ya, berarti Allah itu dekat. Ada lagi ayat. Sebenarnya ayat tentang Allah di mana ini banyak. Kemudian ada lagi ayat yang lain menjelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami kata Allah lebih dekat kepadanya daripada dekat lagi. Berarti tadi dari langit di Arab, kemudian dekat, kemudian di sini. Pertanyaannya, ini tambah paham apa tambah bingung nih? Tambah paham, tambah paham apa tambah bingung? Jadi pertanyaannya sebenarnya Allah itu di mana? Di langitkah, di Arabkah, dekatkah, di dekat perlairkah? Iya benar, ada juga ayat tuh. Allah itu ada di
itu ada di dalam riwayat. Jadi sebenarnya Allah itu di mana? Surga. Hah? Sering baca surah Yasin ya? Kalau ayat yang terakhir apa? Hah? Apa? Oh iyalah. Nah, makanya sifat Allah itu ada 3. Kita memang belum bahas. Yang pertama wajib, yang kedua hadis, yang kedua mustahil, lawan wajib, yang ketiga jaiz. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Allah itu boleh saja di mana dia mau. Mau di atas, mau di bawah, mau di sini, mau di sana, mau di situ. Allah ya disebut. Kalau Allah cuma adanya di atas, tak bisa turun ke bawah, itu anak-anak jadinya. Kan ada anak-anak yang manjat pohon rambutan, manjat bisa, turun ke bisa. Nangis dia, aku nggak bisa turun. Tapi manjat bisa, turun ke bisa. Masa Allah cuma bisanya di atas? Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa. Dimanapun dia mau, bisa. Mau di atas, mau di bawah, mau di ini, bisa. Saya dulu pernah menganalogikan bahwa seperti ini. Yang contoh ringan aja. Sebenarnya ini kalau dibilang tidak boleh juga ya. Tapi kalau untuk sekedar contoh boleh. Bahkan itu tempat apa ya? Kalau kita mau bilangnya tempat kantor lah, kantornya Tuhan gitu kan. Jadi kita bilang pula kantornya Tuhan. Saya dulu pernah menjelaskan sama ibu-ibu seperti itu, kantornya Tuhan. Contoh seperti wali kota. Wali kota kantornya di mana? Di Batam Chandra. Pertanyaannya, sekarang ini PLT-nya kan sekarang Pak Andi Agung ya. Yakin enggak kita bahwa wali kota Batam PLT sekarang ini Pak Andi Agung ada di kantor dia? Yakin enggak? Yakin enggak? Bisa aja dia lagi umrah, bisa aja dia ke Singapura jalan-jalan, bisa aja dia ke Malaysia, bisa dia ke Jakarta dipanggil Prabowo menghadap saja. Bisa juga dia di rumah lagi istirahat sama istrinya, sama anaknya. Memang kantornya benar di Batam Center, benar kantor wali kota di situ. Tapi kita tidak bisa pastikan beliau ada di kantor pada saat ini. Itu baru wali kota. Kalau kita apakan dengan tadi, iya benar, sama nih Muhammad. Tapi sebenarnya ini keliru juga. Ini untuk mempermudah. Benar Allah itu umpama dia bersemayam bersemayam di atas aras. Tapi yakin tak Allah itu sekarang ada di atas aras? Ya. Wali kotanya kita tak yakin. Bisa aja dia ke Bengkong, bisa ke Sekupang, bisa ke Betampar, ya kan? Begitu juga dengan Allah. Tak mesti di atas dia di Betampar tadi wali kota. Bisa aja dia di tempat kita nih benar. Sagulung. Sagulung tembus bisa aja. Gimana? Itu baru wali kota. Apalagi Allah. Bisa aja dia. Makanya disebut Allah Maha Berkuasa. Jaiz ya, boleh dia di sana, boleh dia di sana, boleh dia di sana, boleh dia di ini. Namanya Maha Kuasa. Kalau bisanya di atas saja tidak bisa di bawah, itu bukan Maha Berkuasa namanya. Atau di bawah aja misalnya tak bisa naik ke atas, itu bukan Maha Berkuasa. Di bawah aja naik ke atas nggak bisa. Itu contohnya kita ini kan, kita di sini aja bisa ya. Disuruh naik ke langit bisa? Nggak bisa. Jadi
Allah itu hanya Dia yang tahu. Gimana dia? Ya suka-suka dia lah. Makanya ada tadi jaiz. Boleh dia di sana, boleh dia di sana, boleh dia di sana. Nah, waktu kita tadi 15 menit. Ini baru masalah Allah wujud. Ada. Dan kita yakin kemarin bahwa Allah ada. Kalau di dalam hadis itu yang saya tengok, jangan kau pikirkan Allah, tapi pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Salah satunya adalah itu di atas langit. Coba tengok langit. Entah dari tahun berapa dia ada tuh langit itu. Ada tiangnya. Kalau lagi turun kan, ada dengar pernah langit runtuh kemarin ini? Maka logika kita itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tak ada yang menciptakan. Jangankan langit, dunianya ada yang buat ini. Air nih kan, apa ini? Sanford. Nah, ada pabriknya nih. Mana pabriknya nih? Di Batam apa di mana? Apalagi macam langit kayak itu, tiangnya tak ada. Kemudian kalau kita tengok nanti sore kan ada warna-warninya kan, beberapa ada warna putih. Nanti kalau mau hujan gelap kan, pasti ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan itu kita yakin dan percaya itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini rekan-rekan, nanti kita sambung ya wujud kita lagi belum, itu baru wujud aja. Saya harapan saya adalah kita yakin kemarin dan percaya bahwa Allah itu ada. Dan sangat cari-cari Tuhan. Ada sinetron di apa sih? Itu ya, yang pencari Tuhan itu. Ada pula juga sinetronnya pencari Tuhan. Ya mau cari Tuhan kemana tuh? Tuhan dia. Nah, jadi kita jangan cari-cari Tuhan lah. Di mana Tuhan ya? Di atas ya. Nanti dikejar di atas. Cari sana, cari di sini. Lama-lama stres kita nyari Tuhan. Betul. Maka tadi hadisnya adalah jangan kau mencari Tuhan tapi lihatlah ciptaan Tuhan. Jangan kau pikirkan Tuhan tapi pikirkanlah ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan. Nah ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tadi kita belajar Al-Quran. Semoga bagus bacaannya, banyak yang bagus. Harapan kami kemarin keluar dari sini bisa azan. Bisa azan, bisa mimpin doa, itu bisa jadi imam lah. Kalau daripada kan ada kadang di situ imamnya tak ada, di musola yang paling sering tuh imamnya tak ada, main dorong-dorongan gitu kan, dorong salah dorong sini. Kalau kalian bisa, kalian aja imam sana maju. Itulah tujuannya. Kalau misalnya tidak menjadi imam juga, minimal untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa sholat, bisa Quran, bisa itulah harapannya. Ini kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.